Nasib dosen di Indonesia sangat miris. Kita lihat berita, banyak yang gak digaji sudah sangat lama. Tak peduli kampus milik ormas atau bukan, semua sama. Ada yang digaji hanya 300.000 per bulan. Ketika saya menjadi dosen, juga mengalami hal yang sama. Hanya diberikan honor ratusan ribu saja. Padahal syarat untuk menjadi dosen itu susah. Kemarin pemerintah janji mau menaikkan gaji dosen. Di prank. Seberapa rusak sih pendidikan tinggi kita? Simak terus di Benang Kusut Tata Negara. Di tengah carut-marutnya persoalan gaji dosen, karir dosen juga jalannya panjang. Tentu kita tahu, karir dosen itu ujungnya adalah profesor. Ternyata ujung karir dosen, yaitu profesor, diperdagangkan. Ternyata lahirlah profesor abal-abal. Politisi nih yang doyan nih. Wah, kalau misalnya ada gelar profesornya kan langsung lebih dipercaya masyarakat. Nah, pas udah jadi profesor, ngejabat, langsung korupsi. Wah, hancur nih. Karir dosen itu hancur. Reputasinya jadi jelek di masyarakat. Padahal gajinya di bawah pembantu, di bawah tukang bangunan. Kacau banget ini memang. Nah, permasalahan profesor abal-abal ini juga sangat bahaya. Ini bahaya banget. Makanya begitu ramai berita profesor abal-abal di media, saya langsung gugat ke Mahkamah Konstitusi. Ini beritanya nih. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara nomor 109 tahun 2024 perihal permohonan pengujian Undang-Undang Pendidikan Tinggi Senin 26 Agustus 2024. Perkara ini dimohonkan oleh Rega Felix yang berprofesi sebagai dosen sekaligus advokat. Pasal yang diuji adalah berkenaan dengan wewenang menteri untuk dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul perguruan tinggi. Pemohon menyatakan bahwa frasa kompetensi luar biasa perlu ditafsirkan secara konstitusional. Pemohon juga menegaskan bahwa dirinya tidak menyangkal adanya pihak non-akademik dengan kompetensi luar biasa seperti yang diatur dalam pasal tersebut. Namun, pemohon berpendapat hal ini perlu dibuktikan secara akademis dan dapat diuji melalui karya nyata, bukan hanya berdasarkan ketokohan atau jabatan. Lebih lanjut, pemohon percaya bahwa seseorang yang menjadi profesor dengan kompetensi luar biasa perlu membuktikan keistimewaannya. Gugatan saya di Mahkamah Konstitusi, tapi ujungnya ditolak. Ya nggak apa-apa lah, karena saya sudah biasa ditolak di Mahkamah Konstitusi. Tapi saya bersyukur nih.
akar masalahnya selesai nih, persoalan Profesor abal-abal. Karena yang saya permasalahin adalah pengertian kompetensi luar biasa ini apa. Karena sebelumnya ditafsirkan bukti kompetensi luar biasa itu tacit knowledge atau pengetahuan yang tidak eksplisit. Loh dukun dong kalau gitu. Namanya profesor itu ya harus ada karyanya. Harus diuji. Bukan yang tacit, itu mah dukun. Ini aneh syaratnya. Tapi akhirnya dihapuskan syarat tersebut. Dan di dalam peraturan menteri itu dihapuskan tuh yang tadinya ada syarat kompetensi luar biasa tacit knowledge, akhirnya dihapuskan tacit knowledge itu. Nah, ini bertepatan nih. Ketika hakim konstitusi memutus dalam rapat hakimnya, permusyawaratan hakim, diundangkan peraturan menteri Permendikti mengenai karir dosen. Wah, jadi ada gunanya juga lah kita mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun ditolak, tapi mungkin saja jadi buru-buru kan, langsung diatur. Peraturan menterinya dibuat tuh di ujung masa jabatan. Nah, selain mengatur mengenai profesor kehormatan, diatur juga nih masalah gaji dosen. Wah, itu dinaikkan gaji dosen. Memberikan harapan tuh menteri yang lama. Nah, sekarang ganti menteri. Ternyata peraturan menteri yang diundangkan atau ditandatangani oleh menteri lama ditinjau kembali, dievaluasi, di prank kita. Tadinya sudah ada harapan langsung di prank. Wah, ini omong kosong, gimmick, atau apa ini? Jadi, waduh gimana ini ya? Kok yang kemarin gimana buatnya itu? Asal-asalan, sampai perlu dievaluasi atau tidak? Nah, padahal nih, kalau kita lihat berita, udah sangat parah kesejahteraan dosen. Masa gelar S3 harus jadi ojol untuk bisa menyambung hidup? Ini udah nggak waras, nggak waras. Makanya kalau pilih pemimpin itu yang punya akal. Kacau jadinya. Ternyata, apa solusi pemerintah? Ternyata yang diprioritaskan itu adalah ormas. Tambang yang tadinya diprioritaskan untuk negara melalui BUMN, sehingga negara memiliki anggaran untuk mensejahterakan rakyat, digeser prioritasnya menjadi ke ormas. Waduh, ini solusinya. Solusi pemerintah. Jadi, dosen-dosen sabar dulu. Kalau bukan dosen di kampus yang milik ormas, sabarlah. Coba nih, menurut masyarakat nih, kebijakan waras atau enggak? Oh, nanti kan alasannya, ormas kan mencerdaskan bangsa. Iya, memang iya. Kita tahu sejarahnya. Nah, sekarang kita lihat nih, yang duduk di menjabat di kekuasaan dari mana? Wah, jangan-jangan dari ormas juga nih. Yang ngurusin ekonomi, SDM. Coba kita lihatlah. Dari mana? Dari ormas kan? Nah, setelah menjabat, kan itu tanggung jawabnya. Nah, sekarang gimana keadaan SDM kita? Coba kita lihatlah. Hancur gak SDM kita? Wah, ini tanggung jawab siapa nih? Ketika hancur,
yang punya tanggung jawab yang duduk di sana dari ormas. Loh, kenapa tiba-tiba kok yang mau diprioritasin jadi ormas? Gimana nih akal sehat kita berpikir? Jadi gimana nih nasib dosen nih? Apakah kalau mau sejahtera udah masuk aja kampus-kampus punya ormas, kan dapat prioritas tambang. Nah, kira-kira gimana nih? Masuk akal gak sih kebijakan itu?